Abun. Hadir Pak. Jahani. Hadir Pak. Ambut. Hadir Pak. Danur. Hadir Pak. Danut. Hadir Pak. Baru. Hadir Pak. Dago. Hadir. Ardiano. Hadir Pak. Julian Billy. Hadir Pak. Ladap. Hadir Pak. Gustus. Hadir Pak. Lagut. Hadir Pak. Saruspin. Hadirin. Oke. Sebelum materi kita dimulai, kita lihat dulu. Ya. Silakan berdiri. Siap. Belajar Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif yang bernalar kritis. Oke, tepuk tangan dulu. Saya anak-anak, kemudian kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Lagu apa? Lagu Garuda Pancasila. Oke. Ya, satu orang berdiri depan yang ada. Satu orang ada berdiri. Ya, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya. Garuda Pancasila. Oke. Tetapi saat menyanyikan lagu wajib, tentu sikap apa yang Siap. Oke. Ya, berdiri yang tegak. Tidak boleh kaki, tidak boleh garuk kiri kanan, tidak boleh toleh kiri kanan. Oke. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukung patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, Riau bersatu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selesai. Materi yang kita bawa masih pada bab 2, di mana materi pada bab 2 menjelaskan tentang norma dan undang-undang NKRI tahun 1945. Di mana dalam peta konsep, di mana norma dan undang-undang dasar 1945. Yang pertama, norma masyarakat, hak dan kewajiban. Kemudian undang-undang dasar, hukum tertulis, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, kemudian amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Sekarang elemennya di sini UUD NRI tahun 1945. Tujuan materi yang dijelaskan pada pagi hari ini, anak-anak, menjelaskan tentang apa? Ini materinya, materi tentang norma dan undang-undang dasar NRI tahun 1945. Sekarang yang berikut kita lihat norma dan undang-undang dasar NRI tahun 1945. Di sini dibagi menjadi 3. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama pengertian norma, kemudian yang kedua dua ya. 1, 2 dan 3. Yang ketiga macam-macam.
dia memulai materi yang dijelaskan pada pagi hari ini, anak-anak. Video ini sebentar. Video sebentar akan ditayang. Kemudian setelah video ditayang, kemudian kalian menganalisa tentang seperti apa video yang kalian tonton. Kemudian nanti akan dipresentasi. Oke? Baik. Nanti nilainya diambil ya. Nanti akan nilai diambil, kemudian semuanya aktif. Nanti itu nilai untuk dijadikan ujian yang ditonton ya. Saya persilakan kepada anak-anak untuk mempresentasi hasil pengamatan video yang ditontonkan tadi. Oke, ya saya persilakan kepada, ya silakan. Nanti nilainya diambil. Oke. Ya silakan. Yusuf. Ya, di depan. Coba. Selamat siang teman-teman. Selamat pagi. Saya akan membacakan hasil pengamatan saya. Yang pertama, 3 anak yang berkunjung ke rumah temannya yang mau pergi jalan-jalan. 2. 3 anak yang naik mobil dan mereka melihat orang tua yang tidak dapat duduk dan mereka berdiri. Tempat duduk mereka dikasih pada orang tua tadi. 4. Menjenguk teman yang sakit. 5. Membantu teman yang kesusahan. 6. Jangan membuang sampah sembarangan. Oke. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Yoki. Buat ya, silakan. Nama siapa? Oke, silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat pagi. Saya akan membacakan hasil pengamatan saya. Pertama, salah satu tukang pukul wanita yang tidak bisa di sekolah karena sakit. Kewajiban adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Contoh kewajiban: 1. Membantu teman yang kena kesusahan. 2. Menjenguk teman yang sakit. 3. Jangan membuang sampah sembarangan. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, satu lagi. Oke, silakan. Abu deh. Ya, silakan Abu. Pengamatan
sendiri. Ada 3 anak yang menjenguk temannya, dan mereka menyumbangkan barang kepada tetangga. Sampai setelah mereka pulang, sampai di jalan mereka mematuhi tata tertib lalu lintas. Kebajikan adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Salah satu contoh kebajikan adalah membantu teman yang terkena musibah, 2. Menjaga putusnya dengan 3. Menghormati orang yang berdiri sebelah dari kita. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Hak dan kewajiban harus berjalan sama-sama, tapi terlebih dahulu melakukan kewajiban baru melakukan. Oke, terima kasih. Bukan untuk Abu. Ya, lagi. Ya, Hasan. Silakan. Tuh. Selamat siang teman-teman. Selalu selamat pagi. Saya akan menceritakan pesan teman-teman saya dalam video tersebut. Dalam video tersebut diceritakan tentang kewajiban dan hak masyarakat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh kewajiban: menjenguk teman dan tetangga yang sedang sakit. Tidak boleh membuang sampah dalam keadaan, membantu teman yang memerlukan bantuan, menghormati orang yang lebih tua. Kita harus melaksanakan kewajiban sebelum hak. Terima kasih. Oke, bukan Hasan. Oke. Selamat siang teman-teman. Selalu selamat pagi. Semangat semua. Semangat. Ulang lagi. Selamat siang teman-teman. Selalu selamat pagi. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya dari video tersebut. Bob Lula berencana untuk menjenguk temannya Dana. Kegiatan bakti sosial dan menyumbangkan pakaian, menghargai tetangga yang sakit, tidak boleh buang sampah sembarangan, mematuhi rambu lalu lintas. Contoh kewajiban: 1. Membantu teman dan tetangga yang memerlukan bantuan. 2. Menjenguk tetangga dan teman yang sakit. 3. Membantu teman yang terkena musibah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak. Dari video yang ditontonkan tadi, yang ditayangkan tadi, di mana? Apa? Di situ ada siapa tadi? People. Mereka sedang melakukan apa? Menjenguk orang yang sakit. Nah, itu merupakan apa yang dilakukan oleh Tito. Siapa lagi? Dengan siapa? Boy. Itu menunjukkan bahwa bagaimana kita bisa ketika ada teman yang sakit, maka kewajiban kita harus menjenguk orang yang sakit. Oke. Nah, sekarang kita masuk di materi. Pengertian norma merupakan aturan untuk menata dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Intinya bahwa pengertian dari norma itu bagaimana? Kita tinggal di dalam masyarakat atau kita tinggal di mana saja, kita harus mengikuti dan menaati aturan. Di mana 1-2 orang berkumpul, di situ dikatakan norma. Kemudian sambil salah satu contohnya, contoh dari norma di Aceh, sanksi ketika melanggar norma maka akan dicambuk atau dibunuh. Itu di Aceh. Sekarang di Kalimantan
di Kalimantan di situ kita lihat bahwa harus upaya rendah berupa hemat ternak. Itu salah satu contoh dari norma. Ketika kita melanggar aturan atau melanggar norma, maka sanksinya seperti yang dilakukan di Aceh dengan di Kalimantan. Bahkan banyak daerah-daerah yang ketika kita melanggar aturan maka akan diberikan sanksi. Dan norma tidak tertulis. Norma tertulis apa? Kemudian norma tidak tertulis sosial secara khusus, melainkan juga dikeluarkan dari kebiasaan. Misalnya saat ada tetangga yang hafal, ketika ada tetangga yang hafal, berarti kebetulan kita apa? Ikut terlibat mengambil bagian saat ada tetangga atau keluarga yang meninggal atau wafat. Kemudian nilai penting norma. Di mana nilai penting norma di sini kita lihat, menurut ahli ilmu sosial Sylvester Secantus, pembuatan norma adalah agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Kemudian di situ ada beberapa norma yang perlu diperhatikan. Yang pertama, A. Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Kemudian yang kedua, contoh, perhatikan situasi berlalu lintas. Kemudian yang B. Mencegah benturan kepentingan antara warga. Contohnya, tidak disiplin. Sambil salah satu contoh, bagaimana ketika kita tinggal di masyarakat yang membuat kita persoalan atau masalah, kenapa tidak disiplin? Misalnya minum tua atau arak. Akibat kelebihan minuman, maka muncul sebuah persoalan. Kemudian yang ketiga, membentuk akhlak atau karakter manusia. Berarti bagaimana dengan adanya aturan membina dan membentuk manusia yang salah satu contohnya itu membentuk manusia yang dimana sebelumnya tidak disiplin menjadi disiplin. Kemudian yang berikut menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan norma adalah yang baik kepada setiap anggotanya. Tujuan norma yakni menjadi pedoman, arahan dasar dan tata tertib bagi anggota masyarakat supaya menciptakan masyarakat teratur dan tentram. Itu tujuan dari norma. Bahwa tujuan dari norma itu bagaimana? Memberikan arahan, kemudian dasar, kemudian tata tertib kepada kita. Itu tujuan dari norma. Apa manfaat dari norma? Manfaat dari norma di sini kita lihat. Yang pertama, mencegah munculnya perselisihan di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan kerukunan dengan sesama warga. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima, oke. Sekarang nilai penting norma ya. Nilai penting norma di sini kita lihat. Menurut ilmu ahli sosial Secantus, bahwa yang pertama di situ terdapat yang pertama menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Yang kedua, mencegah benturan kepentingan warga. Kemudian yang ketiga, membentuk aturan. Yang kelima, menjadi pedoman bagi setiap
jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma. Yang pertama, norma agama. Norma susila. Apa lagi? Norma sosial. Apa lagi? Norma hukum. Apa lagi? Norma agama, norma susila, norma hukum, dan norma kesopanan. Oke, anak-anak sampai di sini dulu. Setelah materi tadi sudah kita sampaikan, kemudian sekarang kita duduk dalam bentuk kelompok. Ya, sekarang kita bentuk kelompok, duduk bentuk kelompok. Ya, selamat duduk. Sekarang kita duduk kelompok. Setelah kita duduk kelompok, kemudian kita kerja soal secara kelompok. Nanti setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Bisa? Oke. Ya, sekarang kerjakan. Soalnya ada 4. Yang pertama, jelaskan pengertian normal. Kemudian yang kedua, berdasarkan sumber macam-macam. Kemudian disebut tujuan dari norma. Kemudian yang berikut, alasan mengapa norma berfungsi sebagai pendorong sikap. Oke, silakan. Ya. Satu orang dari setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok. Oke? Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Jelaskan pengertian norma. Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat wajar kelompok dalam masyarakat. 2. Berdasarkan sumbernya, sebutkan macam-macam norma. 1. Norma agama. 2. Norma
sosial. 4. Norma hukum. 3. Sebutkan tujuan dari norma. Norma dibentuk untuk melindungi. Teman-teman, itulah hasil presentasi. Teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Oke, silakan kita. Kelompok 3, silakan. Ya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Jelaskan pengertian norma. Pada kelompok dalam masyarakat. Berdasarkan sumbernya, sebutkan macam-macam norma. Norma agama, norma sosial, norma sosial, dan norma kehidupan masyarakat. Nilai dan norma juga memiliki fungsi sebagai alat pendorong dari kelompok kecil. Oke, tepukan untuk kelompok 3. Ya, sekarang kelompok 4. Ya. Selamat siang teman-teman. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kali ini. 1. Jelaskan apa itu norma. Norma merupakan aturan untuk norma hukum. Nomor 3. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan masyarakat. Baik teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok 4. Oke, tepuk tangan. Ya, kelompok 1. Kelompok 1. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Silakan. Jawab. 1. Terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 5. Silakan, kelompok 5, kita tepuk tangan dulu. Selamat siang teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 5. 1. Jelaskan pengertian norma. Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikuti warga kelompok dalam masyarakat. 2. Berdasarkan sumbernya, sebutkan macam-macam norma. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma sosial. Yang ketiga, norma sosial. Dan yang keempat, norma hukum. Sebutkan tujuan dari norma. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan sehingga dapat mewujudkan. Sekian dan terima kasih hasil diskusi dari kelompok 5. Oke, tepuk tangan. Oke, dari materi yang dipaparkan tadi, yang diajarkan tadi, yang dijelaskan tadi, kemudian diskusi kelompok yang tadi kalian kerja. Bagaimana kita harus memahami tentang norma. Bahwa norma itu merupakan aturan. Bagaimana aturan kita harus menjalankan dan melakukan dan melaksanakan. Oke, anak-anak. Oke, sebelum kita menutup, kita satu orang angkat doa. Ya, silakan.